Pertanyaan pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Penjelasan, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan di lingkungan masyarakat sekitar adalah interferensi pengosaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca masyarakat, kesalahan masyarakat dalam menggunakan kosakata dan bahasa yang baik dan benar. Contoh, kata baku, sambal, praktik, warung. Kata tidak baku, sambal, praktek, dan warweng. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Penjelasan, kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang dikutip dan kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Contohnya sebagai berikut. 2. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip dan kutipan yang mengubah redaksi kalimat namun tidak mengubah isinya. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Penjelasan, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain dan biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. 1. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan masa atau jangka waktu atau durasi. Contoh, pada jam 1 siang kita ada kelas matkul bahasa Indonesia. 2. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, jam mata kuliah bahasa Indonesia akan dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Penjelasan, bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem, atau bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagai berikut. Bahasa itu berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbitrer, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Pertanyaan keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Penjelasan, tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya sebagai berikut. 2.
Pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya sebagai 3. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya sebagai berikut. 4. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya sebagai berikut. 5. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaan ke-7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Penjelasan. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya sebagai berikut. 2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaan ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penjelasan. 1. Kurang teliti. 2. Minimnya pengetahuan bahasa. 3. Kelalaian sehingga yang aslinya ditulis miring tetapi ditulis biasa. Contohnya sebagai berikut. Pertanyaan ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penjelasan. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata yang dapat menghilang. Karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Contoh penulisan konsonan sebagai berikut. Contoh penulisan vokal sebagai berikut. Terima kasih.